Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Jalan Hidup Katolik. Selamat mengikuti. Renungan Hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 dalam Pekan Paskah ke-6. Siapa yang tidak mengenal Saulus, yang namanya berubah menjadi Paulus, sebelum berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Damaskus? Dengan penuh nafsu, ia seorang Farisi yang fanatik, dengan semangat menyala, ingin membabat habis umat Kristiani, orang-orang Yahudi yang tersebar di kota-kota di luar Israel yang telah menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Paulus serang, seret masuk penjara orang-orang yang menjadi penganut jalan baru yang tidak sejalan dengan penghayatan agamanya. 20 tahun kemudian, seputar tahun 56 sampai 57, dalam perjalanan misionernya yang ketiga, ia berada di ujung timur benua Eropa, di daerah Makedonia. Dan salah satu kota yang masyhur di sana waktu itu adalah Athena. Di kota itu, ia jalan-jalan dan melihat banyaknya kuil dewa-dewi. Betul, mereka ini menyembah berhala. Tetapi di balik itu, Paulus merasa orang-orang Athena itu religius. Mereka percaya dan rindu akan realitas yang di luar alam atau adi kodrati. Keyakinan ini diungkapkan dengan mendirikan kuil-kuil dan beribadah kepada patung-patung itu. Orang Athena begitu religiusnya sampai takut-takut jangan-jangan ada dewa yang belum memperoleh penghormatannya dari orang-orang. Dan orang Athena lalu mendirikan satu kuil tanpa nama. Di kuil itu tertulis, kepada Allah yang tidak dikenal. Paulus dalam hal ini tidak melihat dari segi negatifnya, yaitu menyembah berhala, lalu mempersalahkan mereka, menghakimi serta mengutuk mereka. Tentu tidak. Tetapi justru Paulus melihat semangat rohani mereka, dan kuil tanpa patung, tanpa nama bagi Paulus lalu menjadi pintu masuk bagi pewartaan, karena dia sangat berbela rasa dengan mereka dan ingin menyelamatkan mereka. Dengan kepandaian dalam pewartaan, ia mulai berkatekese bahwa Yesus berkenan memahyukan Allah yang tak dikenal itu sebagai Allah yang Maha Kuasa, Maha Cinta, dan Pengampun. Ia Bapa kita semua. Ia menghendaki agar semua diselamatkan dalam diri Yesus, Sang Juru Selamat. Tetapi ia ditolak dan dibunuh dengan digantung di kayu salib, meninggal, tetapi pada hari ia bangkit. Sewaktu ia mewartakan Yesus bangkit dari maut dan tentang kebangkitan orang mati, orang-orang Athena yang mendengarkannya geleng-geleng kepala, tidak percaya, dan meninggalkan tempat kerumunan. Paulus ditinggal sendirian. Ia gagal total dalam mewartakan Injil di Athena. Di sini kita bisa meneladani Paulus dalam memiliki semangat yang tinggi dalam
penginjilan, yang cerdas mempelajari situasi masyarakat untuk mencari pintu masuk dalam mewartakan Kristus. Juga kita kagum akan Paulus yang biasanya keras dan galak, tetapi di Athena kita berjumpa dengan Paulus yang sabar, berwawasan luas, serta berbela rasa dengan orang-orang setempat. Terima kasih. Kita baru saja mendengarkan renungan harian Jalan Hidup Katolik. Semoga segala aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dan penyertaan Tuhan serta berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.